itu kidam, yang awal, yang tiada permulaan. Lawannya hudus, artinya baharu. Arti baharu, Pak, lawanannya ada permulaan. Bisa jadi yang namanya permulaan itu kemarin adalah tiada, dan juga yang namanya permulaan itu dia membutuhkan atau memerlukan kepada yang lain. Maka itu Allah mustahil. Kenapa logikanya kalau Allah yang bersifat kidam? Memang kenapa logikanya? Kalau bahasa tauhidnya namanya dalil akal, bahasa kitanya kemudian logika. Jadi belajar ilmu tauhid itu dua dalilnya. Ada namanya dalil akal, ada namanya dalil nakal. Kalau dalil akal, dalil logika. Kalau dalil nakal, dalil Al-Quran atau hadis. Jadi Allah bersifat kidam, apa dalilnya? Tanya balik, pengen dalil apa sih itu? Ya. Dalil akal apa dalil nakal? Kalau dalil akal, Allah bersifat kidam, apa dalilnya? Karena kalau Allah itu baharu, dua yang akan terjadi. Satu, minggu lalu apa? Dawur. Yang kedua, tasal ketetapan hukum fikih atau ketetapan syariat di dalam masalah sifat kidam ini adalah yang pertama, kita harus wajib mengiktikadkan dan wajib meyakini bahwa kemudian yang punya sifat kidam itu hanyalah Allah. Jadi oleh hukum fikih kita dituntut setelah belajar tentang sifat kidam ini, yang pertama apa? Kita nggak boleh ragu sedikit pun di dalam hati kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sifat kidam itu hanya milik Allah. Bila itu kita lakukan, maka dinamakan kita beriman. Tapi bila ragu sedikit saja, maka namanya kemudian kita kafir, karena meragukan sifat yang wajib pada Allah. Jangan-jangan Allah ini tergantung sama istrinya nih. Nah, misalnya waliyadzubillah, ya. Maka itu kemudian bisa jadi syirik. Yang kedua, menafikan, meniadakan sifat hudus kepada Allah. Artinya Allah tuh nggak mungkin baharu. Paham? Yang ketiga, baru ke kita. Jadi yang pertama yang harus kita yakini benar-benar di dalam hati, jangan berubah-ubah, bahwa yang punya sifat kidam hanya Allah. Yang kedua, Allah gak mungkin punya sifat hudus. Yang ketiga, secara fikih kita dituntut meyakini bahwa yang namanya makhluk pasti sifatnya hudus. Siapapun itu, siapapun, kalau yang namanya makhluk pasti hudus. Sudah paham? Lalu yang hudus ini pasti perlu kepada yang kidam atau yang qadim. Sama, si makhluk ini pasti perlu kepada Allah, karena Allah adalah sumber segala-galanya yang tiada berawal. Jadi semua ini awalnya daripada Allah. Kita ada, dari mana kita adanya? Ayo, dari pohon kah, batu kah, minyak kah, gedebuk pisang kah? Dua orang? Orang tua kita dari mana? Kakek? Kalau bisa jawab saya pulang nih. Kakek nenek dari mana? Buyut dari mana? Cicit dari mana? Sangga? Sangga dari mana? Ini Pak Panos kaji nih, saya jangan hafal. Orang dari mana?
ke Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Nah, berarti ujung-ujungnya perlunya kepada Allah. Nah, berarti semua yang kudus tadi kita kudus nggak? Ibu, bapak, kakek, atasnya kakek, atasnya kakinya kakek, atasnya kakinya kakek, Nabi Adam satu-satunya yang tidak Allah. Maka mulai Nabi Adam sampai kita yang mengadakan adalah Allah. Berarti yang makhluk yang kudus perlu kepada yang itu iktikat kita. Paham? Tidak boleh dirubah-rubah. Ini tauhid. Arti tauhid itu mengesahkan yang satu-satunya punya sifat kidam adalah Allah. Yang namanya makhluk semuanya punya sifat kudus. Yang kudus pasti perlu kepada yang jelas. Lalu dalil nakal. Dalil nakal adalah apa tadi? Kalau dalil akal sudah paham semua insyaallah nih, gak ragu lagi. Ya, dalil nakalnya Allah bersifat kidam apa? Firman Allah di dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang tiada permulaan. Dialah Allah yang akhir, yang tiada berkesudahan. Dialah Allah yang zahir, dan dialah Allah yang batin. Berarti yang awal, yang tiada permulaan, kalau menurut Al-Quran siapa? Allah. Itu dalil nakli. Dalil akalnya sudah panjang lebar kita jelaskan. Jadi belajar tauhid itu begitu. Kidam artinya lawannya apa? Dalil akalnya apa? Dalil nakalnya apa? Berarti berapa? Nah, membuktikan bahwa ngaji ini paham apa enggak? Kidam artinya apa? Tidak beban. Lawannya berdua. Kudus artinya bahan. Dalil akalnya kalau Allah baharu maka berarti dua kemungkinannya. Kalau nggak dahur tasal. Dalil akalnya nggak mesti bisa menjelaskan tapi paham, sudah cukup. Artinya saya kalau jelaskan nggak bisa, cuma saya paham. Ngerti nggak maksudnya? Ditanya istrinya, Pak tadi ada sasasul di masjid apa? Lalu kemudian bapak ngomong, saya kalau jelaskan nggak bisa, pokoknya kalau mau ikut datang haji. Nah, benar ya bapak tadi, ya. Tapi saya paham. Oh jadi puyeng kata istrinya, belum ngaji dia saya puyeng. Maksudnya gini, kata bapak, saya nggak bisa jelaskan kalau mau ngaji datang ke Pak Ustadz, tapi saya paham. Ya, mana yang benar kata istrinya kemudian. Itu sudah cukup. Kemudian dalam ilmu tauhid walaupun tidak bisa menjelaskan tapi paham di otaknya, paham ngerti, itu sudah cukup. Dikatakan iman orang itu sudah benar. Ngerti jelas? Yang keempat ya kan dalil nakli, yaitu apa ya dalilnya tadi? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru. Alhamdulillah karena ayatnya gampang. Nah, menghafal dalil nakli ini satu-satu. Wujud dalil naklinya kemarin apa ya? Kalau ada yang dapat beli ulang nih. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kidam dalil naklinya apa? Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Baqa apa dalil naklinya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Laisa kamitslihi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa dalil naklinya? Laisa kamitslihi syai'un. Tetapi menghafal dalil nakli itu hukumnya fardu kifayah. Asal ada di kampung itu seorang yang hafal, yang lainnya bebas. Tapi kita nggak sekampung. Masalahnya kita tidak sekampung. Ini persoalan. Jangan mengandalkan saya. Kita nggak sekampung. Harus ada di kampung itu satu orang yang hafal. Mutakallimun apa dalil naklinya? Ayo, wa kallamallahu Musa taklima. Qudrat apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ilmu apa dalilnya? Wallahu sami'un alim.
Di kampung kalau semuanya nggak ada hafal dalil naqli, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka itu penting di kampung tuh ada orang sudah kita kalian ya. Nah kalau kita kan saya ikut. Sudah merasa sadar nggak alim, anak lah yang alim. Maksud saya paham? Jangan semua anak 5 umum semua sekolahnya. Nggak apa-apa umum, anak 3, 2 umum, 1 pesantren. Nanti yang satu nih yang menyelamatkan yang ini. Kenapa? Yang satu nih yang ngerti wujud, tidak, bapak, mukhalafatul hadis dari ini. Yang kakaknya ini kemudian tahunya urusannya duit. Tapi selamat gara-gara adik yang kemudian mesan. Paham? Ayahnya selamat. Jangan punya anak 3, 3-3-nya umum semua. Dan mesti semuanya pesantren. Tapi kemudian ketidak-tidaknya ada yang menyelamat. Apalagi di kampung banyak anaknya pengen jadi ustaz, anaknya pengen jadi ustaz, anaknya pengen jadi ustaz. Insyaallah kemudian bisa sehari nganggur. Apa banyak sudah ustaz ya? Tahu-tahu masih capek bener. Allah jelas? Paham? Jadi dalil akal itu masing-masing. Dalil akal wajib tiap walaupun tidak bisa mau tapi paham. Kalau dalil nakal fardu kifayah. Kemudian dalil tauhid itu yang terakhir, yang kelima. Kan 5 tadi. Arti kidam, lawannya kidam, dalil akal, dalil nakal. Yang kelima. Jadi kalau tauhid itu 5 nih. Artinya lawannya dalil akalnya, dalil nakli. Supaya mudah, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu artinya dalil logika. Dalil nakli dalil Al-Quran. Jadi 5 dalil. Artinya lawannya dalil aklinya, dalil naklinya. Yang kelima yang terakhir amalannya. Sudah yakin Allah bersifat kidam, sudah yakin bahwasanya selain Allah itu bersifat kudus, lalu hari-hari kita mempraktekannya macam apa caranya, bukti kita yakin dengan sifat kidam, maka kata ulama banyak-banyak syukur dengan nikmat Allah. Kenapa? Karena segala nikmat kita itu datangnya bukan dari makhluk tapi dari Allah. Karena makhluk ini juga perlu kepada yang lain. Ya contoh tadi duit. Paparmu dapat duit dari proyek, anggap aja duitnya nikmat. Berarti paparmu dapat nikmat dari proyek nggak bisa bangun rumah. Kemudian kalau nggak kerja misalnya di pemerintahan, pemerintah nggak bisa gaji dia. Kalau kemudian pemerintah masyarakat nggak bayar pajak. Jadi kemudian nikmat paparmu ini datang dari proyek datang dari karya pegawai negeri datang dari pemerintah datang dari ya, maka kemudian sumbernya satu, yaitu dari paparnoka, dari proyeka, dari negara kah, dari rakyatnya kah. Semua yang ngasih rezeki ini adalah Allah. Karena yang punya sifat kidam hanya Allah. Yang lain kudus artinya tasalsul atau maka ketika dapat duit syukur kepada Allah. Paham? Bukti bahwa kita ini yakin yang kidam itu Allah. Kita syukur. Cuma syukur ini kita bisa nyebut kadang-kadang nggak paham, sehingga karena nggak paham salah kita mempraktekkannya. Dikira kita sudah syukur, padahal itu syukur itu ulama sepakat 3. Ini bisa belum ya? Syukur itu 3. Bila 3 ini nggak terpenuhi, maka kemudian syukur itu nggak benar. Kalau syukur nggak benar, berarti walaupun sudah ngaji tauhid, ngaji sifat kidam, imannya kepada sifat kidam belum sempurna. Karena sempurnanya iman sifat kidam adalah kita buktikan dengan amalan. Amalannya apa? Kita syukur. Yang pertama, syukur itu adalah dengan ilmu. Apa ilmunya? Tauhid tadi. Nah, bahwa kita yakin duit kita ini bukan datang dari pabrik. Bahwa kita yakin batang tubuh kita ini bukan bikinan ayah ibu.
bahwa kita paham kemudian makanan kita ini, nasi kita ini bukan datang dari petani, tapi kita yakin semuanya datang daripada Allah. Kalau nggak belajar tauhid bisa nggak syukur? Iya kan? Hampir-hampir dia meyakini bahwa duitnya itu dari pabriknya, ya kan? Dia yakin makannya itu kemudian dari tukang jual nasinya. Mana paham dia arti tasalsul dan daur tadi. Maka tidak sempurna seseorang bersyukur kepada nikmat Allah kalau dia belum belajar ilmu tauhid. Kalau sudah belajar ilmu tauhid begini, kita ngerti. Setelah ngerti lalu kita meyakini, memahami, mengetahui bahwa segala sesuatu itu sumbernya datang dari Allah. Benar ayah ibu yang kemudian ibu melahirkan saya, kemudian tapi ibu pun dilahirkan nenek, nenek pun dilahirkan sampai Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Berarti mulai saya sampai Nabi Adam kemudian adalah ciptaan Allah. Berarti bersyukur kepada Allah. Paham? Ilmu. Yang kedua hal gembira hati. Syukur itu yang pertama ibu. Yang kedua hal itu apa? Keadaan hati saat menerima nikmat itu kita gembira. Ilmunya tahu, tapi begitu nerima duit sedih. Kenapa sedih? 2000 nah gitu dapat 2000 dan hati berarti kita anggap duit 2000 ini bukan nikmat. Hati-hati yang sini ya. Padahal duit 1 juta tuh kalau kurang 2000 dianggap 1 juta. Beli HP 1 juta kurang 2000 dikasih orang nggak HP-nya? Nangis maksa mau dikasih, kata orang kurang 2000. 2000 itu apaan? Pokoknya kurang 2000. Kata pokoknya berantem saya lawan. Ya kan? Maka kemudian ketika sesuatu kita terima sedih, maka berarti kita nggak syukur dengan sesuatu itu. Ya, kenapa sih penyebabnya kita tuh kemudian kalau banyak kita senang, kalau sedikit kita enggak? Artinya yang kita anggap nikmat tuh yang banyak. Kalau sedikit kita anggap tuh bukan nikmat. Apa penyebabnya? Kita salah cara bersyukurnya. Hal gembira terhadap nikmat tadi ini yang salah. Harusnya yang bikin kita gembira itu dalam ilmu bersyukur bukan karena duitnya, tapi karena perhatian Allahnya. Di sini sumber kesalahannya. Kita dapat duit 1 juta, girangnya minta ampun kita. Kenapa? Duit 1 juta banyak. Kita lupa bahwa 1 juta ini kemudian dari Allah. Berarti Allah perhatian kepada kita. Nah, orang yang benar syukurnya dia gembira melihat duit 1 juta bukan karena 1 jutanya, karena Allah masih baik sama saya. Padahal saya banyak maksiat, masih jadi kasih Allah rezeki hari ini 1 juta. Baiknya Allah ke saya, senang hatinya, itu syukur yang benar. Kalau syukurnya begini, dapat duitnya yang kita gembira, paham gak nih? Yang salah itu syukur kepada bendanya. Gembira karena yang benar gembira karena Allah. Kalau gembira karena bendanya, maka pasti kalau banyak gembira, kalau sedikit sedih. Kenapa? Yang bikin kita gembira adalah Kalau Allahnya yang kita bikin kita gembira, ya Allah perhatiannya, walau saya ahli maksiat tapi masih ya Allah kasih rezekinya sebulan sekian makan macam segala macam. Ya Allah baiknya Engkau ya Allah. Hatinya gembira dengan Allahnya, maka dikasih Allah banyak dia gembira, dikasih Allah sedikit gembira. Kenapa? Allah masih perhatian. Saya ambil contoh. Istrinya Pak Parno, begitu Pak Parno ulang tahun, ngasih kado kecil ya kadonya, kecil. Pas dibuka tusuk gigi. Alhamdulillah. Tusuk gigi. Cuma Pak Parno melihat bukan tusuk giginya Pak. Yang ngasihnya ini, yang ngasihnya ini sama bungkus kadonya itu duit cepean. Hah?
Yang ngasihnya ini, gini aja deh. Susah pahamnya kalau Bapak Karno, dia sendiri yang nggak paham. Bapak pernah lihat nggak presiden bagi-bagi sepeda? Pernah, sering. Sering kan? Kemana-mana sepeda. Itu sepeda harganya berapaan coba? Ya, jutaan. Di pasaran banyak kan? Tetapi kenapa sepeda itu begitu dikasih berjurasan jadi istimewa? Nah, yang ngasihnya adalah padahal beli di pasar nih sama-sama beli sepeda itu, yang satu dikasih presiden, yang satu beli sendiri. Padahal kalau logika beli sendiri ini lebih hebat loh. Kenapa? Dia perjuangan ngumpulin duit, dia perjuangan ke pasar, dia perjuangan. Kalau ini dia enggak, begitu datang ditanya sebutkan nama 5 ikan. Ya kan? Dapat sepeda. Tapi bukan sepedanya yang bikin orang nih girang, bukan. Tapi bisa nggak kita syukur tuh begitu ke Allah? Baru benar. Kalau kita melihat masih 100.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa bersyukur. Hari ini dikasih 1 juta, kita senang. 1 juta banyak. 2 hari 1 juta, 3 hari 1 juta, sebulan 1 juta aja, kita pasti nganggap 1 juta itu sedikit. Kenapa? Sering juga. Hari 1 juta, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan 1 juta. Ini kalau naik 2 juta nih lumayan nih. Sebulan sudah. Pertama 1 juta rasa banyak. Tapi sebulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Banyak nggak 1 juta lagi? Minta 2 juta dikasih. Pertama dikasih, gembiranya 2 juta. 2 juta aja terus sampai 3 tahun. Banyak nggak lagi 2 juta? Berapa banyak? Yang banyak berapa? 3. 2 tahun 3 juta banyak nggak? Berapa lagi yang banyak? Sampai kapan kita mau bersyukur? Artinya kalau kita nganggap itu sedikit, kita nggak Kalau kita nggak gembira, berarti syarat syukur tidak sama. Artinya kita tidak bersyukur. Makanya orang bila masih melihat bendanya, dia gembira tuh, dia senang nih, bisa beli mobil. Mobil apa Pak? Itu yang hebat tadi Pak. Mobil Fortuner. Ya Fortuner, saya ikutin Pak Karno, saya tidak tahu kayak apa itu. Fortuner. Begitu 5 tahun kemudian dia masih merasa hebat nggak punya Fortuner. Pertama dia bisa beli Fortuner, ya Allah Pak, orang aja dia nyuci mobil Pak. Saking senangnya Pak. Kita bikin izin loh ya, terang-terangan ini. Orang aja dia baru beli Pak, baru beli, masya Allah. Seneng kan? Seneng. 5 tahun kemudian itu Fortuner ngejogrok, dia kagak peduli lagi. Kenapa? Dia nganggap dia biasa. Syukur nggak lagi dia punya Fortuner. Lalu yang kata dia, ini yang hebat nih sekarang ini kemudian apa? Ih, jauh kan. Banyak kan contohnya. Paham ya maksudnya ya? Ngerti gak? Jadi selama kita gembira itu karena benda, nggak akan syukur. Sampai kapanpun nggak akan syukur, bisa syukur kepada Allah. Jadi ingat-ingat, kita gembira itu karena Allah ngasih perhatian. Istri kalian pulang kerja, Pak, ini bekal Pak buat Bapak kerja. Bapak jangan makan di luar nih, sekarang musim corona, tangan Bapak ini megang apa, kemudian mending bawa dari rumah aja Pak, supaya aman, supaya sehat. Bapak ini kemudian, masya Allah, bawa tuh gagah. Nah pas dibuka Pak, teri sama sambal. Teri aman. Tapi ingat, istri tadi ngomong tadi, masya Allah istri saya perhatian, itu teri Pak, rasa daging bohong. Enggak, maksudnya kalau saya bilang rasa daging kan bohong, udah mungkin kan? Ya rasa daging bohong, karena sambil makan sambil ingat, Pak, kalau bapak makan di luar mungkin enak dari yang bikin tidur, tapi kemudian tangan bapak macam-macam, nggak higienis, nanti bapak nggak sehat, mah kamu mending bawa ini sambil makan tuh nggak kerasa Pak, sarang-sarangnya habis Pak. Syukur nggak dia? Syukur. Memandang terinya apa istrinya? Istrinya. Coba pindah ke Allah begitu, coba belajar. Hari ini dapat 150, ya Allah, pendosa kayak gini masih bisa 150 diberi Allah, tetap hati gembira, maka syukur. Ya, bila kita, saya bilang, ini rumus hidup ya, sampai syukur nih.
Nggak apa-apa. Bila kita tuh menerima sesuatu, hati kita masih sedih, berarti kita anggap itu bukan nikmat. Kalau kita anggap itu bukan nikmat, berarti kita nggak bersyukur. Berarti orang yang sedih itu menunjukkan orang yang tidak bersyukur. Rumusnya sudah. Kok saya sedih banget punya istri begini ya? Oh, awas mendengar dia. Nggak bersyukur. Jadi kalau punya istri kayak apa gembira, ya, maka syukur. Ada gaji segini, syukur. Kalau sudah ada di dalam hati rasa kuciwa, dengan apa yang diberi oleh Allah, tandanya kita hidup enggak bersyukur. Jelas? Ini sudah jelas banget sudah nih. Gimana lagi sudah? Ya. Apa aja kemudian hari ini bekerja kecewa kita, oh berarti kita nggak syukur dengan pekerjaan hari ini. Apalagi hari ini makan cuma pakai kerupuk, hati kita sedih, berarti hati kita nggak syukur dengan makanan hari ini. Apa aja yang masih kita sedihkan, berarti kita belum Kalau belum bersyukur berarti belum yakin Allah bersifat kita. Karena nasi dan kerupuk itu bukan datang dari petani. Karena petani nggak bisa bikin nasi kalau nggak ada tukang traktor. Tukang traktor nggak bisa bikin traktor kalau ada tukang spare part. Berarti nasi ini datangnya hakikatnya dari Allah. Kalau masih sedih dikasih nasi sama kerupuk, berarti sedih dengan pemberian Allah. Berarti tidak rumusnya siapa yang masih sedih berarti belum bersyukur. Itu tulis di status nanti bawahnya Ustaz. Harus ada. Nanti saya tuntut itu. Terakhir nomor 3, amal. Ilmu hal amal. Orang bersyukur itu apa? Nikmat Tuhan tadi, nikmat Allah tadi dibawanya taat. Itu bukti syukur. Diberi Allah kesehatan, jangan hanya dibawa main futsal aja, dibawa ke masjid sholat berjamaah. Bukti kita syukur nikmat sehat. Kalau hanya dibawa nikmat Allah itu pada hal yang sia-sia, apalagi sampai maksiat, bohong orang itu walaupun mulutnya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih diberi sehat sampai saat ini. Teman-teman saya pada mati semua, tapi nggak pernah dibawa taat tuh kemudian umur yang panjang. Walaupun alhamdulillah itu syukurnya Ustaz. Karena syukur yang benar itu sarfun ni'am ala ma'amarallahu bihil mun'im, menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki sang pemberi nikmat. Allah ngasih kita sehat supaya apa? Kita mudah ibadah. Allah ngasih kita rezeki supaya kita kuat ibadah. Lah kita diberi sehat ke ibadah berarti nggak sesuai. Kalau nggak sesuai berarti nggak bersyukur. Jadi syukur ini berat, Pak. Syukur ini makam berat. Tapi walaupun berat, di seberat-beratnya harus berusaha. Paham? Jelas? Jadi amalan sifat kidam banyaki syukur. Mudah-mudahan kita ya dijadikan Allah orang yang pandai bersyukur. Ya. Karena kan ayatnya jelas, la in syakartum